Sebenarnya tujuan saya satu itu ya, mengislamkan pendeta ya, sama peristiwa pembakaran gereja GPB Kampung Lio Depok. Bapak pernah terlibat di situ? Iya, ada 3 gereja saya bakar. Kenapa harus dibakar, Pak? Kan gini, ceritanya ingin mengislamkan pendeta itu. Karena pendeta yang ingin saya islamkan nggak berhasil. Saya punya ide dalam benang pikiran saya kan, kalau seandainya ini gereja dibakar, mungkin pendetanya akan menyerahkan diri masuk Islam. Tapi ternyata tidak ada yang menyerahkan diri. Justru setiap gereja yang saya bakar, mereka saya survei. Itu mereka pada nyanyi-nyanyi di gereja yang dibakar. Sampai saya berkata nih orang Kristen, maaf kata ya, ini orang Kristen edan kali ya. Kok gereja dibakar kok malah nyanyi-nyanyi? Ternyata di balik pujian itu mungkin ada kuasa Tuhan. Mungkin mereka berdoa, Tuhan, kau jamah hati orang yang membakar gereja. Nah, saya prosesnya itu karena mimpi. Mimpi, biasanya saya kan kalau habis sholat isya, saya tidur di tengah malam. Jam 12 saya baru tidur, persiapan untuk ngajar ngaji buat hari minggunya. Nah, pada saat itu, ketika saya tidur karena gak enak badan, itu Tuhan kasih mimpi sama saya. Di dalam mimpi tersebut ada cahaya sinar yang menerangi tubuh saya, dan cahaya itu dengan suara yang sangat lembut. Dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nama saya Pendeta Yosua Muhammad Yasin ya. Nama Yosua itu nama baptisan. Nah, kalau nama Muhammad Yasin itu nama yang diberikan orang tua saya. Nama stambuk ya? Nama kelahiran. Nama kelahiran. Karena saya kan lahir di daerah Citayam, Depok. Nah, itu kota kelahiran saya. Dan saya pun sebagai guru madrasah di situ. Dari usia kecil saya sudah ditanamkan tentang pendidikan agama Islam dari usia 6 tahun. Masuk madrasah ibtidaiyah. Nah, kalau kita berbicara tentang madrasah ibtidaiyah, itu kan sederajat dengan SD ya. Nah, tamat madrasah ibtidaiyah saya masuk lagi sekolah sanawiyah. SMP. SMP itu yang ada di Pabuaran Bojonggede. Itu madrasah yang di pinggir jalan. Nah, dari situ saya masuk lagi lanjut ke pondok pesantren yang ada di Bogor, daerah Bojong Nangka, Gunung Putri. Aliyahnya di sana. Saya belajar sama Kiai Haji Tubagus Asep. Saya belajar di sana, saya nyantren di sana. Namun ya sebenarnya gini loh, saya memang terlahir dari keluarga muslim. Ya ayah saya itu seorang kiai, ibu seorang ustazah, dan paman saya semuanya kiai gitu. Saya ini termasuk anak tunggal, anak satu-satunya dari istri nomor 5. Jadi ayah saya itu punya istri 5. Bab kalau satu katanya belum sunah rasul. Saya dibesarkan di lingkungan pesantren yang istilahnya pendidikan agama gitu. Nah, selesai saya lulus di pesantren, nah saya mulai ngajar di Madrasah Ibtidaiyah Hidayatul Atfal Kampung Kelapa Citayam. Madrasah Ibtidaiyah di Kampung Kelapa Citayam itu tempat di mana paman saya. Jadi madrasah itu yang ngajar keluarga semua. Nah, ketika saya ngajar di situ kan saya ngaji juga, belajar ngaji dengan ustadz-ustadz yang ada. Nah, saya langsung mondok lagi kembali pada saat itu ke daerah pondok pesantren. Nah, saya belajar di pondok pesantren Al-Fiqoriyah, daerah Cilebut. Nah, saya belajar di situ. Nah, ketika saya belajar di situ kan ada komunitas pengajian remaja lah kan. Nah, di situ dijelaskan ya bahwa agama yang paling sempurna yaitu agama Islam. Itu menurut guru ngaji saya, inna dina indallahi Islam. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang paling sempurna yaitu agama Islam. Sesungguhnya agama yang paling sempurna yaitu agama Islam. Nah, itu waktu saya belajar pesantren di Jatiwaringin, Gunung Waringin ya, di daerah Cilebut.
Nah itu daerah apa, kalau kita lewat itu kan ada pinggir kali, di situ. Nama kiainya Al-Fikoriah, pondok pesantrennya Kiai Julfikor. Nah saya belajar di situ. Nah ketika saya belajar di situ saya merenungkan bahwa agama yang paling benar itu Islam. Dan ditambah lagi guru ngaji saya bilang, kalau kita bisa memerangi orang kafir, itu mendapat 70 pahala, 70 bidadari. Nah saya tanya sama guru ngaji, yang dimaksud memerangi orang kafir gimana? Ya contohnya katanya bisa ngislamin orang-orang di luar agama Islam, seperti Kristen katanya, itu harus kita islamkan. Nah tujuan saya pada saat itu tahun 1999 ingin ngislamin pendeta. Yang sasaran saya pendeta Buyung Ismail. Dia dulu itu tinggal di Depok lama. Dia punya gerejanya di dekat Pasar Lama masuk gang. Nah pada saat itu saya datang ke gerejanya Pak Buyung Ismail pura-pura ibadah. Ikut ibadah gitu. Ya saya atribut keislaman saya lepas. Tapi tujuan saya satu, mengislamkan itu pendeta. Sebenarnya tujuan saya satu itu ya, mengislamkan pendeta ya, sama peristiwa pembakaran gereja GPB Kampung Lio Depok. Bapak pernah terlibat di situ? Iya, ada 3 gereja saya bakar. Kenapa harus dibakar, Pak? Kan gini, ceritanya ingin mengislamkan pendeta itu. Karena pendeta ingin saya islamkan nggak berhasil. Saya punya ide dalam benang pikiran saya kan, kalau seandainya ini gereja dibakar, mungkin pendetanya akan menyerahkan diri masuk Islam. Tapi ternyata tidak ada yang menyerahkan diri. Justru setiap gereja yang saya bakar, mereka saya survei, itu mereka pada nyanyi-nyanyi di gereja yang dibakar. Sampai saya berkata, nih orang Kristen, maaf kata ya, nih orang Kristen edan kali ya, kok gereja dibakar kok malah nyanyi-nyanyi. Ternyata di balik pujian itu mungkin ada kuasa Tuhan. Mungkin mereka berdoa, Tuhan kau jamah hati orang yang membakar gereja. Dan ini salah satu korban doa. Saya katakan, saya tuh gak ada niat jadi pendeta, betul. Gak ada tujuan saya jadi hamba Tuhan. Gak ada niat saya. Bagaimana proses Bapak menerima Kristus, Pak? Bisa diceritakan? Proses saya menerima Tuhan Yesus ketika saya menanti kedatangan pendeta untuk menyerahkan diri masuk Islam. Nah saya prosesnya itu karena mimpi. Biasanya saya kan kalau habis sholat isya, saya tidur di tengah malam. Jam 12 saya baru tidur, persiapan untuk ngajar ngaji buat hari minggunya. Nah pada saat itu ketika saya tidur karena gak enak badan, itu Tuhan kasih mimpi sama saya. Di dalam mimpi tersebut ada cahaya sinar yang menerangi tubuh saya. Dan cahaya itu dengan suara yang sangat lembut, dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan kasih mimpi yang kedua. Di dalam mimpi yang kedua saya bertemu dengan seorang yang wajahnya bersih, bercahaya, berjubah putih, sambil bawa domba dan tongkat. Dengan suara yang sangat lembut, hai anakku, jika engkau menemukan ayat itu, engkau harus ikut aku dan pikul salib. Saya terbangun dalam tidur saya kan. Saya berpikir, ya Allah, kok dalam bulan-bulan ini kok saya mimpi yang aneh-aneh, saya bilang. Yang satu aja belum kejawab, ini udah ada lagi, saya bilang. Tapi memang luar biasa Tuhan. Mimpi ini terjawab nyata dua-duanya. Tapi apakah dia pendeta? Bukan, saudara ya. Dia bukan pendeta. Ya, Yosua Yasin ini bukan pendeta. Karena dulu pernah saya tanya, ya tahun 2016, apa kamu pendeta? Bukan. Apa kamu pendeta? Pendeta mana? Pendeta GPDI. Ditunjukkan kartunya pendeta GPDI, saudara ya. Wah, udah lusuh lagi ya. Kartu pendeta GPDI. Nah, tapi yang tanda tangan, saya suruh balik nggak mau. Terus saya tanya sama ini ya, salah satu pejabat GPDI, majelis pengurus daerah di GPDI, karena pentolannya ya, topnya. Saya tanya, orang ini nggak bisa tolong dilacak nggak, orang ini siapa? Pendeta GPDI katanya. Nggak ada Pak nama itu Pak, di seluruh Indonesia nggak ada Pak nama itu. Loh, itu kartunya dari mana? Ya nggak tahu Pak, mungkin dia bikin sendiri. Nah, harusnya dia tanda tangan. Kalau harusnya saya tanda tangan. Saya pasti tanda tangan kalau dia itu jadi pendeta. Ya, mau dalam 2 periode ya waktu itu ya. Nah, waktu itu saya nanya, ternyata bukan saudara. Terus belakangan dia, si Yosua Yasin ini ngaku-ngaku dari gerakan Pantekosta ya, gereja gerakan Pantekosta. Loh, kemarin ngakunya dari KPDI, saya bilang, sekarang kamu ngaku-ngakunya dari gereja gerakan Pantekosta. Yang benar yang mana nih? Saya bilang begitu ya.
Nah, jadi kacau nih orang ya. Nah, jadi gerakan gereja gerakan Pentakosta ada ya, gereja gerakan Pentakosta memang. Nah, terus waktu itu salah satu orang dalam pemuridan kami dari Bogor mau datang ke rumah dia di Bawen, saudara ya. Sudah sepakat, sudah sewa mobil, jam 4 pagi mau berangkat, terus dikirimin pesan, katanya hari itu nggak bisa karena dia mendadak harus pergi. Jadi jam 4 pagi itu batal semua itu rombongan itu berangkat ke Bawen itu, saudara ya. Tetapi saudara jangan yang dari Bogor, saya waktu itu rumahnya tinggal dekat dia. Salatiga ke Bawen cuma 20 menit, saudara. Nggak nyampe ya, Salatiga ke Bawen itu cuma 10 menit ya, atau 15 menit itu ya, nggak nyampe 20 menit Salatiga Bawen itu ya. Saya bilang aku tak ke rumahmu ya, itu jadi nggak berani nemuin saya, saudara. Berapa kali tak tanyain nggak berani itu ya. Artinya terlalu banyak yang disembunyikan orang ini, padahal saya sudah terkenal waktu itu ya, saya sudah terkenal suka baptis orang segala macam ya. Saya mau ke rumah dia ya, orang-orang aja semua pada datang ke rumah saya kok, saudara. Orang-orang Islam itu orang-orang yang mau dibaptis itu ya banyak itu ya. Tapi orang ini khusus ini nggak mau dia. Bahkan kita sudah kopdar waktu itu ya. Kita sudah kopdar waktu itu, bahkan dengan Saifuddin juga ya, kita sudah kopdar ya kan. Tetapi kenapa orang ini nggak mau menghindar, selalu menghindar? Nah, disitulah saya ngerti ini orang nipu. Waktu saya cek kartunya nggak ada, saudara. Dia bukan orang GPDI. Memang dia sering foto-foto sama pendeta GPDI ya. Kalau dilihat di ini ya, dia suka kirim ke saya. Tapi itu bohong semua, saudara. Ternyata pendetanya pun nggak kenal. Dan banyak yang memanfaatkan karena dia ngaku-ngaku dari GPDI, dia nggak ngecek. Ya, jadi Yosua Yasin itu bukan pendeta, saudara ya. Bukan pendeta. Kalau tanya pendeta, gerejanya di mana, saudara ya? Nggak pernah ada, saudara. Nggak ada yang mengakui juga. Hati-hati, saudara ya, dengan Yosua Yasin. Kalau saya dengar, kalau saya lihat ya live-nya dia, dikit pasti dia lagi cerita saya sakit jantung lah, saya sakit inilah, butuh duit. Terus pokoknya ngemis minta duit semua, saudara. Nah itu hati-hati, saudara ya. Selalu minta duit buat dirinya sendiri.